Dan pada waktu itu tiba-tiba seluruh tubuh saya saya mau pulang aja, saya udah gak kuat. Atau mungkin sosok ya sedang melihat ke saya. Tapi beberapa langkah, mungkin 10 atau 15 langkah, saya balik lagi karena saya melihat seperti ada sosok yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Arsyad Salam di channel Newscam Chat. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saat mendaki ke Gunung Gede pada tahun 2019. Saya pada saat itu mendaki bersama dua orang teman saya. Salah satunya yaitu Bang Igor. Nah jadi cerita kali ini akan dibawakan oleh saya berdua bersama Bang Igor. Nah buat kalian yang penasaran jangan lupa tonton video ini sampai habis agar kalian tahu isi ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke video atau ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gasruk ceritanya. Jadi pendakian ini bermula saat saya ngopi bareng bersama Arsi waktu itu dan menceritakan pemandangan di sekitar sangat bagus dan sangat ya enak lah ya buat mendaki. Dan waktu itu juga saya mengajak Arsi buat mendaki hari itu juga mendadak ya waktu itu. Jadi waktu itu saya nyeletuk ke Bang Igor. Jadi saya bilang, Bang, ini pasti kalau di Surya Kencana ini pasti lagi angin kencang ini enak nih buat ngopi, buat bikin api unggun. Akhirnya Bang Igor langsung bilang gas. Nah di situ kita langsung kasih tahu nih teman saya Resambah, dan dia pun langsung mengiyakan. Akhirnya seminggu kemudian atau berapa hari? 3 hari kemudian. 3 hari kemudian kita langsung melakukan pendakian ke Gunung Gede. Jadi pada hari itu kita merencanakan buat naik lewat jalur Slabintana dan kita merencanakan buat berangkat pagi karena ada beberapa hal yang mengganggu. Akhirnya kita kesiangan dan sampai pos Simaksi sekitar jam 10 sampai jam 11. Dan kita saat itu menjadi rombongan yang paling terakhir buat berangkat. Karena pas kita sampai orang lain udah pada mendaki ya. Udah pada mendaki. Jadi posisinya kita paling terakhir. Orang lain udah mendaki, kita baru datang. Singkat cerita, kita selesai melakukan pendaftaran dan prepare peralatan dan semuanya. Kita langsung mendaki. Dan nggak lama dari situ, sekitar 20-30 menit, saya merasakan hal yang aneh. Dan pada waktu itu, tiba-tiba seluruh tubuh saya merinding. Dan di dalam carrier saya, seperti ada yang mukul benda-benda. Logikanya, dalam carrier cuma ada nesting, baju, dan sleeping bag. Mau mukul benda apa? Itu hal yang paling aneh yang saya rasakan saat mendaki. Terus pada waktu saya merinding, saya ngasih tahu ke Arsi. Oh, yang balik badan ya, sih lihat tangan saya merinding sama sekujur tubuh karena dia belum sadar mungkin.
saya beberapa kali ngeliatin dia. Saya yang kedua ya. Iya. Jadi Bang Igor ini posisinya di barisan kedua. Saya barisan ketiga. Wah, resabah yang resabah di yang pertama. Jadi Bang Igor ini balik badan. Lihat. Saya bilang kan apa? Nah yang kedua baru saya tahu ternyata Bang Igor ini seluruh badannya merinding. Nah saya tanya kenapa, dia bilang bisa diceritain di sini, takut terjadi hal-hal yang aneh lagi. Jadi setelah saya menunjukkan badan saya ke Arsi, kita melanjutkan perjalanan. Tapi selama perjalanan itu saya masih merasakan hal-hal aneh, kayak tas carrier saya berasa berat dan saya teringat wajah orang tua. Dan waktu itu pun saya bilang ke Arsi, saya buat nggak ngelanjutin perjalanan ini. Saya bilang waktu itu kalian lanjut aja berdua, saya mau balik, saya mau pulang aja, saya udah nggak kuat. Tapi waktu itu Arsi udah ngasih semangat lagi buat mulihin mental saya lagi buat melanjutin perjalanan. Dan beberapa langkah kita ngelanjutin, istirahatlah kita di peristirahatan pertama ya waktu itu. Di sebuah di bawah pohon yang gede. Ya. Nah, tapi istirahat pertama kan Bang Igor ini ngerasa carry-nya berat. Iya. Dari Bah, di mana, Bah? Nah, pas Bang Igor ini istirahat, kita bertiga istirahat. Udah makan cemilan. Pas kita lanjut lagi, yang anehnya sekarang malah si Resamba ini yang ngerasa carry-nya berat. Jadi kesimpulannya seperti dia pindah. Si sosok ini, sosok ini pindah dari carry Bang Igor ke carry Resamba. Hari mulai gelap, kita masih ada di perjalanan, Bung. Awas jurang, kali itu harap ting, si asup. Bang masih darting, Bah. Besok sare lah. Sukan kurang disampur ke dia. Ini kabut rindu kan kata kita. Iya. Mata kayak enggak kuno mah teh. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan sesudah istirahat dan ngemil sedikit. Tapi selama perjalanan itu giliran Resambah yang merasakan hal-hal yang saya rasakan tadi. Mulai dari carrier yang berat. Pokoknya di selama perjalanan itu dia ngeluh terus. Sampai di suatu titik dia ngebanting carriernya saking berat dan saking kesal mungkin. Dan waktu itu Arsi posisi kita udah berganti gitu. Arsi yang di depan, saya tetap masih di tengah, Resambah di belakang. Dan waktu itu posisinya juga saya sama Resambah di belakang dan Arsi di depan agak jauh ya. Agak jauh ya. Nggak kelihatan. Jadi pas saat terpisah itu Arsi di depan, saya berdua sama Resambah di belakang. Kita mungkin karena terlambat naik ya, yang paling terakhir kita mendaki di pos di perjalanan itu kita sudah kesorean ya, sekitar jam 5 kita udah sore di jalan nih, udah kesorean di jalan. Dan saya pun sama Resamba udah ngomong banyak, kayaknya kita nggak bakal nyampe ke Surken karena mungkin saya lihat kondisi Mbah yang semakin parah, yang semakin lambat. Mungkin ya yang saya rasakan tadi sih sebenarnya badan lemes, carrier berat, banyak hal-hal aneh lah mungkin yang Mbah rasakan waktu itu sama apa yang saya rasakan di sebelumnya juga sama mungkin. Nah makanya saya kan langsung bilang Mbak Iko sama Mbak, udah saya duluan aja, saya mau simpen carrier-nya di sini.
Terus nanti saya balik lagi buat ambil Jemput. keril Mbak, karena pada saat itu posisi saya emang lagi fit. Namun ternyata akhirnya saya pun kena. Sebelum saya jauh dari mereka, nah saya kecapean nih, terus saya istirahat. Nah pas saat istirahat ini saya merasa di sekeliling ini seperti orang-orang atau mungkin sosok ya sedang melihat saya. Nah, akhirnya saya jadi apa ya, akhirnya saya langsung pergi. Tapi beberapa langkah, mungkin 10 atau 15 langkah, saya balik lagi karena saya melihat seperti ada sosok yang besar, tinggi besar. Akhirnya saya langsung diam dan menutup mata sambil berdoa dan berteriak. Tapi mereka berdua ini nggak dengar suara saya. Dan di bawah pun saya sama berteriak manggil nama Arsi waktu itu dia nggak dengar. Padahal saya juga sama itu. Posisinya waktu itu kita udah gelap, udah malam, kemalaman di jalan. Itu masih jam setengah. Oh masih setengah, tapi Nah, emang setengah. kabut mungkin ya. Agak dikit. Kabut. Pas tapi ternyata Padahal jarak itu berapa? jarak kita tuh nggak jauh. anehnya gitu. Jarak kita nggak jauh. Nggak sampai 5 menit kita udah sampai. Ya, udah ketemu. Nah, Udah ketemu kan waktu itu. Anehnya kita nggak dengar Arsi panggil kita di bawah. Saya manggil dia nggak dengar, ya logikanya paling cuma beberapa meter lah. Ya kan? Waktu itu paling cuma beberapa meter lah. paling cuma galang 2 belokan. Iya, dua atau dua. 3 belokan. Tiga belokan lah. Pas saya mendaki lah. Kata saya, Soalnya pas dia ketemu saya, dia bilang dari mana, habis udah naik atau belum? Kata saya dari tadi saya di sini. Kan berarti dekat jaraknya. Tapi itulah anehnya suaranya nggak dengar. Padahal saya teriak kencang. ya kita nggak tahu juga ya kata menurut teman-teman yang udah ngerasain kayak gitu, yang pendaki lain yang ngerasain gitu, katanya sih kita masuk dimensi lain katanya. Tapi kita berpikir positif aja ya, kita terus ngelanjutin sampai akhirnya kita kemalaman di jalan, sampai udah posisi saya udah nyerah lah. Oh, di situ saya itu tuh langsung bilang, udah kan kita bawa semangka tuh. Saya bilang ke anak-anak, udah aja kita camp di sini. Kita nyari tempat yang Kita nggak agak usah minum, kita cuma pakai semangka aja. buat minum sambil makan. Tapi karena mungkin teman saya yang 2 ini kurang serat, akhirnya mereka terpaksa dan melanjutkan bangun terus. sambil carry-nya berat juga langsung gas. Dipaksain aja Nah, terus kita dipaksain. jalan, dan akhirnya kita nyampe Ciletik. Tapi itu sebelum sampai Cilti kita agak ketakutan ya Bang. Ya ada ketakutan pas Nah jadi kita udah tahu nih, ini kan trek mau ke Ciletik ini ada kayak tumbuhan selada atau apa gitu ya. Nah di situ kita dengar suara orang. nah itu ya. Itu kan terkejut nih. Kita antara seneng sama tapi takut gitu. bercampur. Senangnya kita mau ketemu orang, Kan, dan ada takutnya temannya takut, kita. sosok gitu. Nah, Sosok bukan orang gitu. tapi di situ sambil lari kita ya Bismillah lah, mudah-mudahan orang, dan alhamdulillah ternyata orang ya. Kita ketemu orang Sama rombongan Tangerang. ya, Tangerang. Kita 4 orang, 2 orang cowok dan 2 orang cewek. Mungkin mereka juga trouble ya, padahal Trouble. mereka katanya berangkatnya pagi dari Ya, bawah. jam 8 kalau nggak salah rombongan itu. kita kan udah paling siang nih, sekitar jam 12, setengah 12 gitu. Setengah 12 kita baru mendaki. Nah si rombongan ini langsung ngajak kita buat ke Surya Kencana. Tapi kita menolak. Nah kita Kita tolak menolak. karena Udah yang pertama resambah udah kelelahan, kelar sih, kita udah udah down lah udah kita down. ya. Yang kedua dia bawa 2 orang cewek. cewek. Itu yang bikin Terus saya kita tanya, takut. mereka udah pernah ke Bogor belum? Dari 4 orang itu yang udah Satu cuma 1. Terus dia pun lewat Gunung Putri. Gunung Putri Jadi mereka berempat ini pertama kali Lewat lagi Salinan. Salinan. Makanya kita larang, dan akhirnya kita Akhirnya. pun camping di Cilitik 2 tenda dua ya. tenda ya, 2 grup. Dan akhirnya pun kita memutuskan buat ngecamp di Ciletik
waktu itu bersama rombongan yang dari Tangerang itu. Dan selesai kita bangun tenda dan ngambil air buat masak, buat kita makan, kita mau bakar api unggun. Kita inisiatif biar nggak ngangetin badan. Buat ngangetin badan juga. Namun si rombongan Tangerang ini malah masuk tenda ya. Iya, apa lagi ikutan? Mungkin mau menghangatkan badan di dalam tenda. Oke, dan singkat cerita, mungkin kita juga udah kelelahan selama perjalanan, banyak yang trouble, mulai dari saya, Resa Mbak, Arsi juga trouble, dan kita memutuskan buat tidur waktu itu sekitar pukul 9 dan kita tidur 10-an. Iya, sekitar 9 setengah 10 kita tidur, dan ada hal aneh lagi di Ciletik itu pas kita ngecamp di situ. Banyak, menurut saya waktu itu kan ya, kita belum cerita waktu itu di Ciletik, belum. Dari sudut pandang saya pas saya lagi tidur sekitar pukul 2 pagi ya, ada banyak rombongan, mungkin lebih dari 10 orang ya, lebih ya, belasan lah, wah puluhan kalau nggak salah. Puluhan. Ada rombongan yang turun, cuman anehnya si rombongan itu, saya kan lihat dari jendela tenda ya yang ada sedikit itu ya, saya lihat, saya kebangun dan karena terganggu suara langkah mereka, saya bangun dan saya lihat sambil ngantuk juga dan nggak setengah sadar juga kan lihatnya. Dalam hati saya, pada ngapain turun jam segini? Cuman anehnya pas saya sadar pagi, pas bangun, dalam penglihatan, dalam ingatan saya waktu itu yang saya lihat dari pinggang sampai kaki, mereka menggunakan sepatu kaos kaki dan celana yang sama. Yang anehnya itu, yang anehnya gitu. Nah kalau saya dengarnya gini bang, saya juga kan bangun nih, jam saya kan maaf bentar dulu. Dan anehnya lagi, logikanya gini ya, kalau misalkan kita turun, saya aja naik yang bertiga sama Arsi sama Resa Mbak, kita di jalan banyak ngobrol, tapi mereka nggak ada ngeluarkan sepatah kata pun. Saya juga dengar itu, cuman jadi, suara langkah kaki aja blek kayak. Jadi pada saat itu saya juga dengar mereka kan bawa lonceng yang buat di gunung itu. Nah biasanya kan kalau yang lonceng itu bang dari jauh juga kan udah kedengeran. Kenceng, apalagi kan malam ini. Kenceng. Nah ini enggak. Jadi kan kalau buat kalian yang tahu Ciletik ya kan, dari Ciletik pasti turun dulu ke sungai, terus naik lagi. Nah mereka kan pasti kalau dari turun, mereka dari arah Surya Kencana turun dulu ke sungai, baru naik ke Ciletik. Nah ini mereka nggak ada suaranya, jadi tiba-tiba udah dekat. Yang saya rasa mereka itu tiba-tiba datangnya, dan saya emang lihat, jadi di tenda itu kan ada yang apa sih, plastik putih itu tuh, sirkulasi. Sirkulasi. Nah, saya juga lihat mereka ini jadi bawa senter juga ya. Jadi bukan kayak senter sih, bukan senter, kayak lentera. Iya, kayak lentera. Nah mereka nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bilang, kan biasanya kalau kita mau berangkat lagi, ayo gas lagi, atau misalkan ya ngobrol lah, minimal di perjalanan pasti ada ngobrol, bercanda sama teman gitu, biar perjalanan nggak bosan. Terus juga langkah kakinya tuh kayak yang sama tuh, kayak tentara, kayak tentara brek gitu. Tapi kan kalau misalkan saya berpikirnya pas bangun itu, oh mungkin para santri, banyak kan di ada gunung. Tapi enggak bang, saya pernah lihat santri, mereka nggak bawa apa-apa, cuma pakai baju putih, mereka cuma pakai sendal doang. Kalau nggak santri kan, ini enggak, kayak yang saya lihat itu kayak anak pramuka, gimana anak pramuka, pakai kaos kaki, pakai sepatu, rapi lah mereka. Cuman yang anehnya gitu, mereka tanpa ngobrol, tanpa mungkin nggak ada istirahat juga, terus aja berjalan. Artinya banyak amat ini rombongan. Nggak ada yang bilang minta minum lah atau apa, nggak. Ya mereka cuma berjalan jalan di samping tenda. Terus juga kan tenda kita yang playseatnya itu kan ada talinya tuh. Kan itu mengarah ke jalan. Tapi dari sekian puluh orang ini nggak ada yang nggak ada yang kena ya. Ya nggak ada yang kena ke tali tenda itu. Ya logikanya malam kan, itu jam 2
si tali tenda itu gak bakal kelihatan kalau dia cuma bawa lentera itu. Pasti dia keinjak atau gimana, tenda kita kan pasti goyang dan kita pasti ngerasa, dan itu pun enggak sama sekali. Yang bikin anehnya tuh loncengnya pun kalau dari saya sih kedengarannya kayak lonceng delman, gimana lonceng delman kayak gitu, mirip sapi lah, lonceng sapi kayak gitu. Yang bikin aneh sih itu, makanya pas saya ngobrol, saya nggak tanya dari Mbah sih waktu ya. Enggak. Kan dia tidur. Dia enggak. Jadi saya pas dia sebenarnya ditanya pagi-pagi, tapi dia kan enggak, saya tidur. Karena mungkin dia trouble juga waktu perjalanan, dia udah lelah banget. Tapi yang rombongan Tangerang ini enggak sempat kita tanya nih. Karena mereka udah nggak ada. Jam 5 mereka udah nggak ada, udah ke puncak.